Indonesia diam-diam mulai bergerak ke arah yang membuat banyak analis militer mulai memperhatikan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, arah pembangunan kekuatan udara Indonesia terlihat sangat tidak biasa. Ini bukan cuma soal membeli jet tempur baru, tetapi seperti sedang menyusun puzzle besar untuk masa depan TNI Angkatan Udara. Dan kalau semua potongan puzzle itu benar-benar disatukan, hasilnya bisa mengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Sekarang coba lihat polanya. Di generasi 4,5, arah Indonesia sebenarnya mulai cukup jelas. Nama Rafale hampir pasti menjadi tulang punggung baru TNI AU. Tetapi menariknya, Indonesia tidak berhenti di sana. KF-21 Korea Selatan juga terus dikaitkan dengan masa depan kekuatan udara Indonesia. Dan ini penting, karena Indonesia bukan cuma calon pembeli, Indonesia ikut berada di dalam proyek pengembangannya. Artinya Indonesia tampaknya mulai berpikir lebih jauh dari sekadar membeli alutsista jadi. Dan disinilah pola besarnya mulai terlihat. Indonesia sepertinya sengaja tidak ingin bergantung pada satu negara saja. Rafale berasal dari Eropa, KF-21 berasal dari Korea Selatan. Dua pemasok berbeda, dua jalur politik berbeda, dua teknologi berbeda. Kelihatannya rumit, memang. Tetapi justru disitulah kemungkinan strategi besarnya berada. Karena negara yang terlalu bergantung pada satu pemasok biasanya jauh lebih mudah ditekan lewat embargo atau kepentingan politik. Indonesia tampaknya mencoba menghindari jebakan itu sejak awal. Namun bagian paling panas justru muncul ketika pembahasan masuk ke generasi kelima. Dan di titik ini, nama KAAN mulai muncul semakin serius. Hubungan Indonesia dan Turki belakangan memang terlihat semakin dekat. Bukan cuma kerjasama diplomatik, tetapi mulai masuk ke industri pertahanan jangka panjang. Bahkan muncul rumor bahwa Indonesia tertarik pada KAAN untuk memperkuat TNI AU di masa depan. Kalau itu benar terjadi, maka arah strategi Indonesia mulai semakin jelas. Indonesia tampaknya ingin ikut masuk ke ekosistem teknologi tempur masa depan. Bukan sekadar menjadi pembeli biasa, tetapi isu ini berubah jadi jauh lebih panas ketika muncul satu spekulasi besar. Bagaimana kalau Indonesia ternyata tidak berhenti di KAAN saja? Karena belakangan muncul dugaan bahwa Indonesia mungkin sedang mencari stealth fighter generasi kelima kedua sebagai pasangan diversifikasi. Dan disinilah situasinya mulai benar-benar menarik. Karena pilihannya langsung mengarah ke nama-nama besar, Su-57 Rusia, J-35 Cina, atau bahkan F-35 Amerika Serikat. Tetapi realistis saja, peluang F-35 terasa paling kecil. Amerika sangat ketat soal distribusi jet generasi kelima mereka. Dan Indonesia bukan bagian dari sekutu inti Washington. Artinya, kemungkinan realistisnya tinggal dua arah besar, Rusia atau China. Kalau Indonesia memilih Su-57, maka jalurnya sebenarnya cukup familiar. Karena TNI sudah lama menggunakan alutsista Rusia, dan Su-57 sendiri punya image sebagai stealth fighter agresif untuk superioritas udara. Tetapi risikonya juga besar. Sanksi Amerika, tekanan geopolitik Barat, sampai persoalan logistik Rusia yang sejak perang mulai dipertanyakan banyak negara. Namun kalau Indonesia memilih J-35, dampaknya bisa lebih sensitif lagi. Karena itu akan dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai membuka pintu lebih besar terhadap teknologi tempur Cina. Dan kalau itu terjadi, kawasan dipastikan langsung memperhatikan serius. Apalagi J-35 memang diproyeksikan menjadi stealth fighter ekspor andalan China di masa depan. Jadi kalau semua pola ini disusun, strategi Indonesia mulai terlihat sangat unik. Tidak bergantung pada satu negara, tidak terkunci pada satu blok politik, tetapi mencampur Eropa, Korea Selatan, Turki, bahkan kemungkinan Rusia atau Cina sekaligus. Memang rumit secara logistik, tetapi secara strategis, langkah seperti ini membuat Indonesia jauh lebih sulit ditekan oleh satu kekuatan saja. Dan mungkin itu memang tujuan utamanya sejak awal. Jadi kalau suatu hari nanti kita benar-benar melihat kombinasi Rafale KF-21, KAAN, lalu ditambah stealth fighter lain di pangkalan udara Indonesia, maka yang sedang dibangun TNI Angkatan Udara mungkin bukan sekadar modernisasi biasa, tetapi fondasi kekuatan udara baru yang sengaja dirancang agar tidak mudah dikendalikan siapapun. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu, kalau Indonesia benar-benar membeli stealth fighter generasi kelima kedua, menurut kalian siapa yang paling mungkin dipilih? Rusia, China, atau justru ada kejutan lain yang masih disimpan rapat sampai sekarang?